kita semua. Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini, Minggu 19 Oktober 2025, akan dilangsungkan rapat paripurna dalam rangka memperingati 356 tahun Sulawesi Selatan dengan tema Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter. Baiklah Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, acara akan kita mulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hadirin sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya mendoakan arwah para pemimpin dan pahlawan yang telah mendahului kita agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai penerusnya diberikan kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan beliau. Mengheningkan Cipta, mulai. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya
pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan acara pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ini saya pimpin secara Islami, bagi beragama yang lain mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu di hari yang amat berbahagia ini, kami bersyukur atas karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada daerah kami tercinta Sulawesi Selatan. Hingga genap berusia 356 tahun, kami memohon kepadamu, jadikanlah momentum peringatan ini sebagai titik balik bagi kami untuk membangun masyarakat Sulawesi Selatan ke arah yang lebih baik. Allahumma ya Qawiyu ya Matin, dengan hati yang tulus dan ikhlas, anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa bergerak maju dalam segala sektor pembangunan, dan tanamkanlah dalam sanubari kami nilai-nilai integritas dan akhlak mulia, serta kuatkanlah kami dalam semangat sipaka tahu, sipaka inge, dan sipaka lebih sebagai nilai luhur budaya yang kami junjung tinggi. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi hidayah. Allahumma ya Aziz ya Ghafur, ampunilah segala dosa kami, jauhkan kami dari segala bencana dan perpecahan. Satukanlah hati kami dalam semangat persatuan dan kebersamaan, serta jadikanlah Sulawesi Selatan sebagai daerah yang aman, damai, makmur, dan sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Gigi Andi Rahmatika Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Robbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan hadir membersamai kita, dan juga pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Haji Rusdi Mase. Yang terhormat, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan, Bapak Andi Abdul Waris Halid SEMM. Yang saya hormati, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Dr. Ahmad Wiyagus SIK MSI MM. Selamat datang Pak. Yang saya hormati dan yang kita banggakan bersama, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Naomi Oktarini. Yang kami banggakan dan yang kami sayangi serta kami cintai, Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ibu Hajah Fatmawati Rusdi. Yang kami hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia,
yang diwakili oleh Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Fajri Jufri MSc, yang juga pernah menjabat sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2025. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, hadir bersama kita Kapolda Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Wakapolda, Bapak Brigjen Polisi Nasri SIK MH, Panglima Divisi 3 Kostrat yang diwakili Irdiv 3 Kostrat Brigjen TNI Alexus Nugra, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Brigjen TNI Andi Ansar, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Bapak Dr. Andes Herel R. MH, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Bapak Dr. Haji Bambang Herianto SHMH, Panglima Komando Daerah Angkatan Laut 6 Makassar yang diwakili oleh Aspers dan Koderal 6 Bapak Kolonel Laut Iwan Iskandar MTR OP SLA, Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara 2 diwakili oleh Asper Kas Kodau 2 Kolonel Penerbangan David Ali Hamzah, Kepala Auditorat Militer Tinggi 4 Makassar, Bapak Marsma TNI Wahyo Priyobudi, Panglima 14 Hasanuddin yang diwakili oleh Asper Kasdam 14 Hasanuddin Kolonel Infanteri Arman Salo, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulsel, Bapak Dr. Abdillah SHMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, diwakili Kabid Pemberantasan Kombes Polisi Ardiansah SIK MSI, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para Wakil Ketua, Bapak Rahman Pina SIPMISI, Bapak Wakil Ketua Bapak Yasir Mahmud SE beserta Ibu Tenri Engka, Ketua Ikawan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Bapak Sufriadi Arif SPDI MSI beserta Ibu, Wakil Ketua 4 Bapak Fauzi Andi Wau SOS, para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Haji Jufri Rahman MSc, beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Melani Simon. Yang saya hormati, yang saya banggakan, hadir juga membersamai kita Ketua DPRD periode 2019-2024 yang juga merupakan Bupati baru, Ibu Andi Ina Kartikasari. Yang saya hormati Konjen Jepang Mr. Ohashi Koichi. Yang saya hormati Konjen Australia Mr. Todd Dias. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan pimpinan BUMD yang berkenan hadir, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kabid Pemeriksa Sulawesi Selatan 2, Bapak Arif Prasojo SEAK, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Bapak Muhammad Muhlasin. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Rasono AK MAK, Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Sulampua Bapak Fuad Saen, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan Bapak Doni Erwan Brilianto STMM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Andi Basmal SOS SHMH, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Bapak Rizky Ernadi Wimanda, Ketua KPU Sulawesi Selatan Bapak Hasbullah SOS MKSOS, dan Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan Ibu Mardiana Rusli SEMIKOM, Direktur Utama Bank Sulselbar Bapak Haji Julius Wandi. Yang saya hormati yang mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Profesor Taufik. Yang saya hormati, yang saya banggakan, hadir membersamai kita para bupati dan wali kota atau yang mewakili se-Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak sudah bisa menghadiri kegiatan kami. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang sempat hadir pada pagi hari ini.
Yang saya hormati pimpinan partai politik tingkat provinsi atau yang mewakili, yang saya hormati para asisten, staf ahli gubernur, dan para kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, para tokoh masyarakat Sulawesi Selatan, pimpinan organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi profesi yang saya banggakan, yang kami hormati para kepala desa yang hadir secara virtual se-Sulawesi Selatan, yang saya hormati kelompok pakar tim ahli DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, rekan-rekan media, para undangan yang kami mohon maaf apabila tidak sempat disebutkan satu persatu, tapi tentu tidak mengurangi rasa hormat dan sayang kami kepada semua yang hadir pada pagi hari ini. Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur karya Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita semuanya dapat berkumpul dalam suasana yang hikmat di acara rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka memperingati 356 tahun Sulawesi Selatan. Untuk itu, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, serta semua lapisan masyarakat Sulsel, di hari yang penuh kebahagiaan ini, izinkan kami mengucapkan selamat memperingati 356 tahun Sulawesi Selatan yang tahun ini mengambil tema Sulsel Maju dan Berkarakter. Boleh kita tepuk tangan semuanya. Baiklah, dengan senantiasa memohon ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas perkenan hadirin sekalian, rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hari ini Minggu 19 Oktober 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang saya muliakan, masa waktu 356 tahun adalah suatu perjalanan yang sangat panjang dengan begitu banyak peristiwa dan berbagai catatan sejarah yang telah terukir bagi masyarakat dan pemerintah di daerah ini. Peristiwa dan pengalaman tentu menjadi bahan koreksi untuk menjadikan kita merenungkan kembali apa yang sesungguhnya masih kurang dan belum tercapai dalam pembangunan serta kemajuan Sulawesi Selatan saat ini. Tahun 2025 ini diawali dengan pelantikan Bapak Andi Sudirman Sulaiman dan Ibu Hajah Fatmawati Rusdi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan merupakan sejarah pertama kalinya wakil gubernur dipimpin oleh perempuan di Sulawesi Selatan. Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara bersama dengan 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya dari 481 daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024. Seiring dengan berjalannya waktu, kami juga telah menetapkan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2029 yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Peringatan 350 tahun Sulawesi Selatan di tahun 2025 ini juga terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini diwarnai dengan berbagai dinamika sosial, politik, ekonomi, serta ketertiban dan keamanan masyarakat. Masih segar dalam ingatan kita peristiwa unjuk rasa yang berujung kerusuhan yang terjadi pada Jumat 29 Agustus 2025. Sehingga mengakibatkan kebakaran dan kerusakan pada sejumlah fasilitas publik dan gedung pemerintahan, di antaranya kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan kantor DPRD Kota Makassar, dan khusus di DPRD Makassar, selain adanya kerusakan fisik, juga menimbulkan korban jiwa. Untuk itu, dalam momentum peringatan Hari Jadi Sulsel ini, kami kembali mengucapkan duka cita dan bela sungkawa kepada para korban yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Semoga arwah almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. Meskipun saat ini kami di DPRD Sulawesi Selatan masih dalam kondisi yang tidak seperti biasanya, kami masih harus berkantor di kantor sementara, namun tugas dan fungsi DPRD tetap harus berjalan.
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki tujuan dan harapan yang sama, yaitu memperjuangkan kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah Sulawesi Selatan yang kita cintai. Rapat paripurna hadirin yang saya muliakan, kami menegaskan bahwa gedung DPR adalah milik rakyat. Meski bangunannya hangus terbakar, semangat kami untuk memperjuangkan aspirasi rakyat tidak akan pernah padam. Kami mendengarkan setiap aspirasi yang hadir di rumah kami dari seluruh elemen masyarakat di Sulawesi Selatan. Walaupun masa jabatan kami baru memasuki tahun pertama, namun kami akan tetap berkomitmen sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dengan tetap menjaga marwah demokrasi dan semangat kebersamaan untuk masa depan Sulawesi Selatan yang lebih baik. Kita berharap bahwa peristiwa tersebut cukuplah menjadi bagian dari sejarah panjang Sulawesi Selatan yang perlu diambil hikmahnya untuk selanjutnya menjadi bahan pembelajaran kita bersama dan terus memupuk tali persaudaraan dan persatuan berdasarkan prinsip kearifan lokal Sulawesi Selatan, Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakainge. Untuk itu, kerjasama, solidaritas, dan sinergi serta hubungan harmonis antara Forkopimda, juga dukungan dan peran aktif dari Bupati, Wali Kota, serta stakeholder lainnya sangat diperlukan untuk dapat tetap menjaga keutuhan dan kedamaian Sulawesi Selatan dalam upaya kita bersama untuk menyukseskan program Astacita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hadirin yang saya muliakan, pada peringatan 356 tahun Sulawesi Selatan ini, kami juga menyampaikan kepada Bapak Gubernur beserta Ibu Wakil Gubernur serta seluruh OPD yang terkait bahwa diperlukan adanya komitmen yang teguh dalam rangka implementasi dan pencapaian target berbagai program kegiatan yang telah disepakati pada Perda RPJMD tahun 2025-2029. Kami juga kembali mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus memaksimalkan potensi yang ada sehingga target pertumbuhan ekonomi seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,2% sampai 8,2% tahun 2029 dapat tercapai. Sebagai gambaran, berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dikeluarkan pada 5 Agustus 2025, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan kedua tahun 2025 tumbuh sebesar 5,35% dan perekonomian Sulawesi Selatan mampu menciptakan nilai tambah sebesar 188,48 triliun rupiah pada triwulan kedua tahun 2025. Demikian halnya dengan target Gini rasio pada RPJMD tahun 2025-2029 sebesar 0,330 sampai 0,335 pada tahun 2029, dan menurut data BPS yang dikeluarkan pada bulan Maret 2025, Gini rasio Sulawesi Selatan berada pada angka 0,363. Tentu masih dibutuhkan kerja keras untuk merealisasikan, dan kami di DPRD tentu siap bekerja bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan dukungan penuh dari berbagai pihak yang terkait. Kami juga mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil menurunkan angka stunting sebesar 4,1% dari 27,4% dari tahun sebelumnya menjadi 23,3% berdasarkan data survei status gizi Indonesia. Capaian ini membawa Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan penurunan stunting tertinggi kedua di Indonesia. Pada sisi lain, tahun 2025 ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian berdasarkan hasil penilaian BPK. Forum Paripurna Dewan, hadirin yang saya muliakan, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara untuk memandu proses selanjutnya. Saya persilakan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan secara singkat Sejarah Hari Jadi Sulawesi Selatan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Jufri Rahman, MSI. Sejarah singkat
Hari Jadi Sulawesi Selatan. Pada tahun 1993, Haji Zainal Basri Palaguna, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan, kala itu menggagas lahirnya Hari Jadi Sulawesi Selatan dengan tujuan sebagai upaya meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap jati diri dan masyarakat dalam rasa persatuan dan kesatuan untuk melanjutkan pembangunan nasional yang berlangsung di Sulawesi Selatan. Gagasan ini ditindaklanjuti dengan studi banding ke beberapa daerah dan tudang sipulung dalam bentuk seminar pada tanggal 18 sampai 19 Juli 1995 di ruangan ini, ruangan Pola Kantor Gubernur, yang dihadiri kalangan cendekiawan, tokoh masyarakat, pinisepuh, pimpinan daerah tingkat 1 dan tingkat 2 beserta sejumlah tokoh daerah, pimpinan organisasi politik dan organisasi pemuda se-Sulawesi Selatan untuk merumuskan hayat bersama ke dalam substansi dan analog yang menjadi simbol untuk memperkuat sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perannya terhadap kelanjutan pembangunan di daerah ini. Seminar ini menampilkan 19 makalah utama dan makalah kunci dari Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan serta sejumlah makalah sumbangan dan tulisan lainnya dari berbagai unsur secara spontan. Pada seminar ini berhasil menjaring sejumlah keinginan berbagai kalangan yang teruji dengan pembahasan dari sejumlah cendekiawan. Forum ini memutuskan rekomendasi berupa 5 rumusan usulan kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan dengan berpijak pada momentum puncak peristiwa di Sulawesi Selatan yang dianggap layak dan pantas. Pembahasan secara mendalam dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah bersama staf sesuai usulan dan momentum puncak kejayaan peristiwa di Sulawesi Selatan yang dimaknai memiliki bobot nilai yang sama. Maka simpulan yang dihasilkan adalah dipandang perlu memadukan atau menggabungkan rumusan yang ada dalam sebuah rumusan yang bermakna simbolik, yaitu tanggal 18 bulan Oktober tahun 1669. Kesepakatan ini dilanjutkan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan menjadi rancangan peraturan daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan untuk dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan melalui mekanisme tata tertib DPRD tingkat 1 Sulawesi Selatan dan melalui peraturan daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan nomor 10 tahun 1995, DPRD tingkat 1 Sulawesi Selatan menyetujui dan menetapkan tanggal 19 Oktober 1669 sebagai Hari Jadi Sulawesi Selatan. Tanggal 19 sebagai tanggal simbolik kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 19 Agustus 1945, peserta dari Sulawesi Selatan dengan semangat dan antusias serta secara spontanitas melepaskan segala atribut kerajaan dan menyatakan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bulan Oktober bermakna penting karena terdapat 2 momentum simbol kebersamaan dan persatuan yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Pertama, kesepakatan para raja di kawasan Sulawesi Selatan untuk mendukung Dr. Samuel Gerungan Samuel Yaakob Ratulangi menjadi gubernur pertama Provinsi Sulawesi pada tanggal 15 Oktober 1945 dan peristiwa rekonsiliasi raja-raja bersaudara yang terlibat dalam Perang Makassar, di mana rekonsiliasi itu berlangsung pada bulan Oktober 1674. Sedangkan tahun 1669 merujuk pada fakta dan data sejarah berakhirnya Perang Makassar. Dalam tahun tersebut telah terjadi peristiwa heroisme yang luar biasa, di mana para Tubarani telah mempertaruhkan segala daya dan upaya dalam perang 40 hari 40 malam sebelum benteng Sumba Opu dihancurkan oleh pihak penjajah Belanda. Semangat tak kenal menyerah direfleksikan para Tubarani dengan melakukan gerakan hijrah ke Pulau Jawa, bergabung bersama pejuang lainnya untuk menentang penjajahan yang diwariskan hingga pertengahan abad ke-20. Bagi mereka, kekalahan dalam pertempuran bukanlah kehancuran semangat. Untuk melanjutkan perang yang utama adalah melawan kelicikan, kesombongan, dan keangkaran murkaan. Tahun 1669 adalah titik awal kesadaran seluruh masyarakat daerah yang terlibat dalam Perang Makassar
bahwa mereka telah dipecah belah oleh pihak-pihak asing yang bermaksud mengambil keuntungan dan pertentangan antara kerajaan bersaudara dan masyarakat yang masih terikat dalam pertalian darah atau genealogis yang dekat. Pilihan tahun yang bersejarah itu juga dimaksudkan untuk menggugah hati nurani dan kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan sampai kapanpun untuk tetap meningkatkan kewaspadaan secara terus-menerus dari bahaya perpecahan dengan tetap menjaga potensi kebersamaan serta mengembangkan persatuan di kalangan warga masyarakat Sulawesi Selatan untuk terus melanjutkan pembangunan yang tujuan akhirnya adalah masyarakat sejahtera dan cinta pada tanah air. Demikianlah sejarah ringkas Hari Jadi Sulawesi Selatan sejak dari gagasan awal sampai penetapan tanggal 19 Oktober 1669 sebagai Hari Jadi resmi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 1995. Terima kasih. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan pemutaran video capaian pemerintah Sulawesi Selatan tahun 2025. Andi Sudirman Sulaiman bersama Fatmawati Rusdi terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2025-2030 dengan mengusung misi Sulsel Maju dan Berkarakter. Sebelumnya Andi Sudirman Sulaiman telah menjabat sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur Sulawesi Selatan pada periode 2018-2023 dan berhasil membangun infrastruktur jalan sepanjang 500 km serta meningkatkan kemantapan jalan hingga 75%. Capaian ini menjadi sejarah pembangunan terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan komitmen keberlanjutan, melanjutkan program-program strategis termasuk penyelesaian Masjid Kuba 99 Asmaul Husna yang telah mangkrak selama 3 tahun hingga kini dapat difungsikan sebagai kebanggaan masyarakat di Masjid Agung Selayar, Masjid Tahla Ubaidillah di Tanjung Bira, serta pembangunan rumah ibadah di Toraja dan juga di wilayah lainnya sebagai wujud komitmen dalam memperkuat nilai keagamaan masyarakat. Di bidang konektivitas, Pemprov Sulsel berhasil membangun jembatan Pancongkang di Kabupaten Sopeng, jembatan terpanjang pertama di Sulawesi Selatan dengan tiang penyangga di tengah yang dibangun dengan anggaran sekitar 150 miliar rupiah. Pembangunan Bendung Lalangri di Bone berhasil direalisasikan memberikan harapan baru bagi warga yang selama ini kekurangan air. Selain itu, pembangunan embung pertama di Sulawesi Selatan bertenaga surya, Bendung Makawa di Kabupaten Luhuk Timur, Bendung Bunga Didi di Kabupaten Luhuk Utara, dalam rentang waktu 1 tahun, berhasil menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Regional Lama Papening Bone sebagai rujukan masyarakat pedesaan yang menjadi terobosan dalam penanganan kasus darurat yang mana hadirnya dokter-dokter spesialis di wilayah perbatasan menjadi bukti pemerataan layanan kesehatan. Di sektor pertanian, program Mandiri Benih terus digalakkan. Benih ditangkarkan secara mandiri, disertifikasi, dan diberikan kepada petani untuk luasan hingga 200.000 hektar. Produktivitas pertanian naik hingga 20% berdasarkan data BPS. Atas kinerjanya, Andi Sudirman Sulaiman menerima ratusan penghargaan. 2 diantaranya penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia, Wirakarya dan Adikarya Nararya, serta menjadi pembicara dalam forum internasional UNESCO di Prancis. Tak hanya infrastruktur dan pertanian, pemerintah provinsi juga berhasil mendorong kemajuan pariwisata melalui kerjasama Pangkep Maros yang mengantarkan Geopark Maros Pangkep meraih sertifikat UNESCO Global Geopark pada tahun 2023, serta pengembangan destinasi pariwisata Olon. Capaian-capaian tersebut menjadi parameter untuk terus dilanjutkan dalam mewujudkan Sulsel Maju dan Berkarakter. Pada periode 2025-2030, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi telah meluncurkan program-program strategis dalam waktu singkat. Salah satunya menghidupkan kembali bandara-bandara yang selama ini tidak aktif dengan subsidi penerbangan sehingga mobilitas barang dan jasa antar daerah termasuk Selayar, Bone, dan Masamba kembali terbuka. Demo Flexi Plan
diproyeksikan sebagai moda transportasi pariwisata sekaligus sarana evakuasi kedaruratan untuk masyarakat kepulauan. Program Trans-Sulsel akan dikolaborasikan dengan kabupaten dan kota untuk membangun sistem transportasi publik terpadu, menghubungkan moda darat, laut, dan udara secara bertahap. Pembangunan infrastruktur multi-years akan dilanjutkan dengan skala 2 kali lipat dari sebelumnya, termasuk pembangunan jalan senilai 2,5 triliun rupiah untuk periode 2025-2027, pembangunan rumah sakit regional di Goa dan Luwu Raya senilai 500 miliar rupiah, serta pembangunan irigasi teknis seluas 54.000 hektar dengan nilai 780 miliar rupiah. Seluruhnya didukung dengan peningkatan fasilitas bandara di Bone dan Luwu Raya untuk mendorong terbentuknya aglomerasi ekonomi di wilayah tersebut dalam sistem transportasi terpadu. Program berikutnya adalah penanganan stunting, pelayanan kesehatan bergerak untuk daerah kepulauan, hingga menghadirkan dokter spesialis untuk pelayanan yang merata dan berkeadilan. Investasi ramah lingkungan melalui program Green SM, pembangunan sekolah BPOM, sekolah rakyat, stadion kerjasama dengan Kementerian PUPR, serta proyek-proyek pembangunan bernilai triliunan rupiah yang mendorong perekonomian Sulawesi Selatan. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi terus mendorong program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melalui Asta Cita sebagai bagian dari langkah menuju Indonesia Emas 2045. Kami menyadari bahwa membangun Sulawesi Selatan tidak bisa dilakukan sendiri. Kami memohon dukungan dari berbagai pihak legislatif, pemerintah kabupaten kota, daerah tetangga, serta seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja sama bahu-membahu dan terus memberikan masukan dalam setiap langkah pembangunan. Ini bukan tentang kami, tapi tentang kita semua, demi Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, sebagai rangkaian memperingati 356 tahun Sulawesi Selatan, kita akan saksikan penyerahan penghargaan dan bantuan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyerahan penghargaan kepada kabupaten kota, perangkat daerah, dan perusahaan yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan rasa terima kasih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan demi terwujudnya Sulsel maju dan berkarakter. Marilah kita sambut dengan penuh penghargaan para penerima penghargaan Hari Jadi ke-356 Sulawesi Selatan tahun 2025. Kami mohon untuk berkenan menempatkan diri nama-nama yang kami sebutkan. Kategori Perusahaan Peduli Energi Terbarukan, PT Energi Bayu Jenek Ponto, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Jenek Ponto. PT Barito Wind Energi, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap. PT Sun SM Green and Smart Mobility, perusahaan taksi listrik pertama di Sulawesi Selatan. PT Malea Energi, PT Vale Indonesia Tbk. Berikutnya, kategori Inisiator Inovasi Peduli Lingkungan. Pertama diberikan kepada PT Mars. Mars Assisted Reef Restoration System adalah metode restorasi terumbu karang yang menggunakan struktur baja hexagonal, disebut reef stress, pelvis, resin, dan pasir. Jenis karang yang digunakan umumnya dari genus Acropora, Pochilora, Pora, Protis Ispora, Stolipora,
Manatipora, Echiropora, Labopilia. Kemudian PT Vale Indonesia Tbk. PT Vale berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menanam lebih dari 9,5 juta pohon di area seluas 14.230 hektar yang tersebar di 17 kabupaten sebagai dukungan rehabilitasi daerah aliran sungai di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kategori perusahaan peduli sosial diberikan kepada Bank Pembangunan Daerah Sulselbar. Pemberian pembantuan kemasyarakatan berupa CSR tertinggi di Sulawesi Selatan. Berikutnya, kategori kesehatan kerjasama pembiayaan layanan kesehatan terhadap pasien tidak mampu. Pertama diberikan kepada Yayasan Kita Bisa tahun 2024 sebesar 100% dari 25 pasien yang diusulkan sampai dengan Agustus 2025 sebesar 100% dari 17 pasien yang diusulkan. Yang kedua, unit pengumpul zakat Provinsi Sulawesi Selatan, pengelolaan rumah singgah, pemberian bantuan sembako, bantuan peralatan sekolah, bantuan pengobatan serta fasilitas transportasi ambulans kepada fakir miskin. Selanjutnya, kategori peduli lingkungan bidang perikanan dan kelautan diberikan kepada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Sampai bulan Oktober tahun 2025, kasus yang tertangani sebagai berikut. Bulan Februari 1 kasus di perairan Bone, bulan April 2 kasus di perairan Bone, 1 kasus di perairan Pangkep, 1 kasus di perairan Selayar, 1 kasus di Makassar, 1 kasus di Luwu, dan bulan Juli 1 kasus di Sinjai, bulan September 1 kasus di Makassar. Berikutnya kategori ekonomi kreatif, makanan dan minuman yang berkearifan lokal. Pertama, Azahra Cafe Shop and Traditional Cake, kedai kopi dan kue tradisional Sulawesi Selatan, dan yang kedua adalah Yota, perusahaan minuman lokal kekinian. Sekali lagi kami persilakan untuk para penerima untuk menempatkan diri. Selanjutnya, kategori organisasi perangkat daerah terbaik dalam pelaksanaan program prioritas diberikan kepada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Selatan dengan program prioritas konektivitas antar daerah melalui subsidi transportasi penerbangan. Selanjutnya, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, program prioritas Sekolah Rakyat. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, program prioritas infrastruktur jalan. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, program prioritas transportasi darat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, program prioritas pengelolaan logam dan alsintan. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, pelayanan kesehatan bergerak. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, program prioritas penertiban aset daerah, dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan dengan layanan pasien paripurna. Berikutnya kategori peningkatan pendapatan terbaik. Pertama diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dengan target pendapatan Rp66.400.000 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp60.534.699. Berikutnya diberikan kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dengan target pendapatan sebesar Rp907.870.000 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp4.573.736.091. Berikutnya diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan target pendapatan sebesar
Rp709.164.348 dengan jumlah realisasi sebesar Rp4.899.799.591 dan berikutnya diberikan kepada UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Provinsi Sulawesi Selatan dengan target pendapatan Rp590.351.532.000 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp590.780.503.691,14. Berikutnya, kategori kabupaten kota dengan capaian pertumbuhan PDRB triwulan 2 situsi tahun 2025 terbaik. Pertama diberikan kepada Kabupaten Sidendeng Rapang. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 9,5%. Kami undang dengan hormat untuk berkenan mengambil tempat. Selanjutnya, kategori Kabupaten Kota penurunan tingkat pengangguran terbuka atau TPT terendah diberikan kepada Kabupaten Nrekang. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 1,51%. Berikutnya, kategori kabupaten kota dengan persentase penduduk miskin terendah diberikan kepada Kota Makassar. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 4,97%. Berikutnya kategori kabupaten kota dengan indeks pembangunan manusia IPM tertinggi. Lagi-lagi diberikan kepada Kota Makassar, peringkat terbaik dengan capaian kinerja 83,90 poin. Kemudian, kategori kota dengan peringkat kota layak anak terbaik juga diberikan kepada Kota Makassar, peringkat terbaik dengan capaian Nindya. Selanjutnya, kategori kabupaten kota dengan rasio Gini terendah diberikan kepada Kabupaten Bantaeng. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 0,249 poin. Berikutnya, kategori kabupaten dengan rasio kemantapan jalan tertinggi diberikan kepada Kabupaten Maros. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 67,97%. Selanjutnya, kategori kabupaten kota dengan jumlah penanganan anak tidak sekolah terendah diberikan kepada Kabupaten Tanah Toraja. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 1.290 anak. Berikutnya, kategori kabupaten kota dengan prevalensi stunting terendah diberikan kepada Kabupaten Goa. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 17,0%. Selanjutnya, kategori kabupaten kota dengan persentase penemuan dan pengobatan TBC tertinggi diberikan kepada Kota Palopo. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 143,91%. Berikutnya, kategori kabupaten kota dengan jumlah kasus kematian ibu terendah diberikan kepada
Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Toraja Utara. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 0 kasus kematian ibu. Berikutnya, kategori kabupaten kota dengan jumlah kasus kematian bayi terendah juga diberikan kepada Kabupaten Toraja Utara. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 3 kasus kematian bayi. Selanjutnya, kategori kabupaten kota dengan sistem teknologi pengolahan sampah terpadu terbaik diberikan kepada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Peringkat terbaik dengan sistem teknologi diolah dengan refuse derived fuel. Berikutnya, kategori kabupaten kota dengan kontribusi terhadap produksi padi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional tertinggi 2025 diberikan kepada Kabupaten Bone. Peringkat terbaik dengan capaian produksi terbesar 754.645 ton atau 15,66%. Berikutnya, kategori kabupaten kota dengan kontribusi terhadap produksi jagung Sulawesi Selatan tertinggi 2025 juga diberikan kepada Kabupaten Bone. Peringkat terbaik dengan capaian produksi terbesar 597.800 ton atau 23,80%. Berikutnya, kategori kabupaten dengan persentase belanja infrastruktur jalan melalui program penyelenggaraan jalan terhadap APBD Kabupaten pada APBD tahun 2025 diberikan kembali kepada Kabupaten Bone. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 199.029.972.336 rupiah. Selanjutnya, kategori kota dengan nilai indeks kualitas lingkungan hidup tertinggi diberikan kepada Kota Parepare. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 67,01 poin dan juga kategori kabupaten kota dengan jumlah penduduk miskin ekstrim terendah juga diberikan kepada Kota Parepare. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 12.206 jiwa. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Gubernur Sulawesi Selatan untuk menyerahkan penghargaan. Mohon mendampingi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kami juga mohon berkenan untuk menyaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
foto bersama kepada para bupati. Terus kembali ke tempat, baru OPD lagi ya. Saya kira ada foto bersama. Iya, foto bersama. Biar kelihatan foto anunya, piagamnya. Biar terpanggil lagi. Tapi tetap ini foto bersama. Bagus. Selesai baris pertama kembali. Foto, tuh, maju. Foto bersama. Berikutnya, Yang bersama, foto bersama. hadirin yang kami hormati, berikutnya kita saksikan sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama kami pandu 3, 2, 1. Sekali lagi, baik, terima kasih kami ucapkan, dan kepada para bupati wali kota kami persilakan berkenan kembali ke tempat. Dilanjutkan penyerahan kategori kepala perangkat daerah dengan program prioritas terbaik. Selanjutnya kami mohon berkenan untuk diabadikan. Mohon berkenan foto bersama. Mohon izin kami pandu 1, 2, 3. Sekali lagi mohon izin 1, 2, 3. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya penyerahan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kontribusi luar biasa untuk kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan.
Berikutnya kita akan lakukan kembali sesi foto bersama. Kami persilahkan. Untuk pengambilan gambar kami pandu. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kami ucapkan. Persilakan kembali ke tempat. Dan kembali kita akan menyaksikan pada kegiatan hari ini penyerahan bantuan beasiswa pendidikan untuk anak disabilitas se-Sulawesi Selatan sebanyak 902 siswa dengan total anggaran 451 juta rupiah. Dan pada kesempatan berbahagia ini akan diwakili 2 orang perwakilan. Pertama atas nama Yeni Dwi Hartati, Down Syndrome dari SLB Negeri 1 Makassar. Dan kemudian Muhammad Rizki Tunadaksa juga dari SLB Negeri 1 Makassar. Penerima bantuan beasiswa ini merupakan bukan bantuan penerima bantuan PIP. Baik, terima kasih kami ucapkan dan kami persilakan untuk kembali ke tempat kepada para penerima bantuan beasiswa. Kami persilakan untuk berkenan kembali ke tempat. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, sambutan Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus launching multi-years infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wakil Menteri Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Wiyagus SIK MSc MM. Selamat datang Pak di Sulawesi Selatan. Beliau sebagai Wakil Menteri yang akan bertanggung jawab untuk wilayah Sulawesi Selatan. Jadi selamat datang Pak, insya Allah kita akan banyak koordinasi. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Rusdi Mase. Selamat datang Pak di kandung badan, di kampung sendiri, dan juga adalah Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Wakil Ketua Komite 2 DPD Republik Indonesia, Bapak Andi Waris Halid. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP, Profesor Dr. Insinyur Fajri Jufri, MSc. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ibu Haja Fatmawati Rusdi, SEMM. Yang saya hormati, saya banggakan Gubernur Sultra atau yang mewakili, kemudian Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Rahmatika Iqbal, kemudian juga para pimpinan, ada Pak Rahman Pina, Pak Yasir Mahmud, kemudian Pak Supriyadi dan Pak Fauzi. Mohon maaf kalau nama kurang lengkap. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Konjen Jepang, Mr. Ohashi Koishi. Kemudian Bapak Konjen Australia, Mr. Todd Diaz. Terima kasih banyak sudah hadir. Mereka bisa bahasa Indonesia, jadi kita bahasa Indonesia saja. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Selatan beserta Ibu,
Yang saya hormati, saya banggakan para Forkopimda. Ini saya sampaikan hari ini, bertepatan hari ini kita kedatangan tamu Bapak Menhan, Bapak Jenderal Syafri Samsudin, bertepatan jam 10. Sehingga tadi Forkopimda menghubungi saya bahwa mohon izin menjemput dan mengawal beliau karena ada kedukaan di salah satu anggota yang meninggal, korban di Pangkep KKB kalau tidak salah ya. Sehingga diwakilkan seluruh Forkopimda. Tapi saya sebutkan bahwa hadir Wakapolda Sulawesi Selatan, Bapak Brigjen Pol Nasri MH, Bapak Kabinda Sulsel, Bapak Brigjen TNI Andi Ansar, kemudian Kepala KPTUN, Bapak Dr. Haji Bambang Herianto, SAMH, kemudian Bapak KPTA, Bapak Dr. Andes Harir RMH, Bapak Aspers Kodam, Kolonel Infanteri Arman Salo, kemudian Bapak Aspers Kodau 2, Kolonel Penerbang David Ali Hamzah, kemudian Bapak Aspers dan Kodaeral 6, Kolonel Laut P. Iwan Iskandar, Mtar Hanla MM, Bapak Asisten Pembinaan Kajati Sulsel, Bapak Dr. Abdillah SHMH, kemudian Bapak Irdi Viv 3 Kostrat, Bapak Brigjen TNI Alexius Ngurah, Bapak Kaut Milti 4 Marsma TNI Wahyu Priyo Budi, kemudian Bapak Kabit Pemerintahan BNN Kombes Pol Ardiansa SIK MM, dan tentu hadir semua para pimpinan BPK, kemudian Kakanwil Kemenak, kemudian para pimpinan-pimpinan yang hadir, para bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang hadir, para anggota DPRD, mohon maaf yang hadir lengkap mungkin ya, dominan sudah 23 ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak hadir pada ini dan seluruh kepala SKPD. Hadirin sekalian, Forkopimda Kabupaten Kota yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu, Forkopimda Plus, para pimpinan BUMN, BMD, swasta, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan hadirin yang saya tidak sebutkan satu persatu, insan pers, cetak elektronik. Innalhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama tentu kami mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya atas insiden yang terjadi DPRD, kantor DPRD baik provinsi maupun kota Makassar. Tentu kejadian itu adalah di luar kontrol kami semua. Kami terima kasih banyak pada semua unsur Forkopimda yang telah bermaksimal membantu kami dan bagaimana kemudian mengawal, tetapi qadarullah sesuatu hal di luar kontrol kami, sehingga kami mohon maaf sekali lagi semua anggota DPRD dan insya Allah mudah-mudahan ada hikmah dan kita semua berkomitmen tetap untuk menjalankan tugas amanah rakyat. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa hari ini tadi pemberian penyerahan penghargaan kepada kabupaten kota, kepada perusahaan-perusahaan, pada OPD yang kami tentu memberikan apresiasi sebagai juga tolak start bekerja tahun ini dari dasar dari beberapa data BPS. Terima kasih banyak Kakanwil BPS, perbankan dan seluruhnya, bahwa data-data itu menjadi rujukan awal untuk kemudian standar start perhitungan penilaian tahun depan. Sehingga untuk yang mungkin stunting paling terendah, kami akan kirimkan suratnya untuk yang kemudian siapa yang tertinggi. Yang ditampilkan tadi hanya yang terendah, kemudian kalau ATS yang terendah, kematian ibu dan anak terendah, nanti kita akan memberikan yang tertinggi. Sehingga nanti komitmen bersama kami mohon kepala daerah untuk melihat bahwa konsentrasi-konsentrasi kebijakan kita pada area-area yang menjadi concern kita menjadi area-area perhatian bersama. Kemudian yang kedua kami sampaikan pemerahan singkat saja. Karena ini juga tahun pertama kami, sehingga tidak banyak kami ingin sampaikan, kami hanya flashback sedikit, kemudian menyampaikan apa acuan-acuan untuk ke depan. Next slide, mungkin bisa dilihat slide, ini profil Sulawesi Selatan, kita memiliki 2000 km panjang pantai, pulau 332, berpenghuni ratusan, kemudian populasi 9,4 juta, tidak terasa waktu saya wakil gubernur, masih 8 juta sekian-sekian, sekarang sudah 9,4 juta. Kami apresiasi kepada pasangan-pasangan yang telah memproduksi banyak. Bikin aja terus nggak apa-apa. Kemudian
Total wilayah kita ini 46.000 kilometer. Ini luas sekali. Dan penduduk kita 9 juta, 2 kali lipat daripada Singapura. Potensi kita bentangan pantainya luas sekali, besar sekali. Potensi tambang besar sekali. Dan inilah tolak ukur untuk bekerja kami bersama Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dengan mengusung visi Sulawesi Selatan maju dan berkarakter. Dengan 4 misi, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak dan berdaya saing, meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan, mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif dan melayani, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana, dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kami sampaikan sekali lagi pada poin keempat ini tentang perubahan iklim, makanya lebih banyak tadi kami berikan penghargaan kepada yang peduli lingkungan, termasuk energi terbarukan, termasuk inovasi tentang lingkungan, dan sebagainya yang tentu memberikan kontribusi besar terhadap kelanjutan tentang perubahan iklim. Next. Ini yang kami lakukan, Bapak Wamen izin melaporkan sekalian bahwa menindaklanjuti Impres 2025 kami telah menyisir melakukan realokasi 1,1 triliun. Ini kalau kita lihat belanja diklat 29 miliar, ini perlu saya sampaikan karena masyarakat ada juga yang live untuk melihat apa yang kami kerjakan, karena kami tidak biasa untuk memaparkan dalam bentuk mungkin yang sepotong-sepotong yang lagi tren sekarang. Kami tidak terlalu piawai dalam hal itu. Kemudian belanja jasa lainnya non ASN sekitar 43 miliar. Kami terima kasih banyak seluruh sudah melakukan efisiensi besar-besaran. Belanja perjalanan dinas 96 miliar. Belanja makan minum, rapat dan jamuan tamu. Jadi kalau makanan hari ini agak kurang, mohon maaf, sudah diambil 103 miliar. Kemudian efisiensi TKD sekitar 112 miliar, ini kembali, tak pergi dan tak kembali ini. Kemudian belanja modal bangunan gedung, rehab mebel, komputer, dan semua sifatnya yang bangunan-bangunan untuk pelayanan publik, kami sudah pangkas 126 miliar. Kami hanya ingin membangun yang langsung dirasakan masyarakat, entah infrastruktur, jembatan, dan sebagainya. Jalan dan jembatan. Kemudian belanja TPP pegawai, mau tidak mau kami harus melakukan karena suatu kondisi keuangan yang kami harus melakukan balancing keuangan. 228 miliar. Kemudian belanja lainnya ATK aplikasi IO honorarium rutin kantor jasa 371 miliar sehingga total 1,12 triliun. Kemudian next. Inilah total yang kami anggarkan untuk tarik tahun ini untuk menjadi program-program efektif sebagaimana instruksi Bapak Presiden untuk merelokasi anggaran menuju ke program yang lebih efektif yang dirasakan masyarakat dari program yang tadinya bisa jadi urgent atau tidak urgent. 1,4 triliun total. Next. Kemana anggaran itu? Infrastruktur yang tadinya 221 miliar naik 3 kali lipat menjadi 761 miliar. Kemudian pembangunan pendidikan 134 menjadi 275 miliar. 80 miliar menjadi 174 miliar. Termasuk stunting, kesehatan bergerak, pelayanan kepulauan. Kemudian perikanan kelautan 2,3 kemudian menjadi 38 miliar. Pertanian dan peternakan 25 miliar menjadi 100 miliar, dan perhubungan kita ubah 30 miliar 57 miliar. Kalau ada yang tanya bagaimana kemudian subsidi penerbangan, inilah yang terakhir perhubungan 30 menjadi 57 miliar untuk memudahkan konektivitas kita dan memanfaatkan infrastruktur bandara yang sudah triliunan dibangun bertahun-tahun tidak terpakai. Kami tetap mengejar investasi untuk terbang secara mandiri, tapi kami mohon maaf, kami sudah berusaha, banyak yang terbang kemudian menghilang, terbang lagi menghilang. Kenapa? Karena memang belum pada taraf kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan akibat sistem transportasi Sulawesi Selatan, terutama di aglomerasi Maminasata, masih harus diperbaiki dengan baik. Next. Multi-years project realisasi belanja kami sekitar 3,7 triliun ke depan. Kalau tahun sebelumnya kami sendiri 500 km kami bangun, maka saya berdua dengan Ibu Wakil Gubernur, kita akan menjadikan 2 kali lipat untuk setengah tahun periode kami 1000 km jalan dibangun. Kemudian pembangunan irigasi, kami akan meningkatkan, ini masyarakat banyak sekali, 54.000 hektar itu pemiliknya kurang lebih 100.000 kakak. Karena rataan kita pemilik sawah setengah hektar, menjadi 764 miliar anggaran akan digelontorkan untuk meningkatkan tadi energi hujan, tanah hujan sawahnya menjadi energi teknis dan saluran irigasi. Dan semua ini sudah ada gambarnya. Semua ini sudah ada desainnya.
tinggal kita bangun untuk kita manfaatkan kemudian. Kemudian next, pembangunan rumah sakit regional, 2 unit untuk Lurai dan Goa. Mungkin ada yang bertanya kenapa Toraja tidak ada? Karena Toraja kami sudah janjian pembangunan mereka sudah lebih duluan di Toraja Laki Padada dibangun, kami laporkan ke Pak Menteri, kemudian kami diarahkan ke Luwu, itu sudah disetujui, dan di Goa kemudian yang ketiga. Sehingga kita akan memiliki 4 rumah sakit regional. Yang pertama yang kami sudah bangun 2022-2023, dan kemudian 2020 sekarang lagi dibangun di Toraja 1, kemudian regional Luwu 1, kemudian di Goa 1. Dan insya Allah ke depannya layanan ini akan melayani daerah-daerah terpencil yang angka kematian ibu dan anak, kemudian angka persalin dan sebagainya bisa kemudian ada rujukannya cepat dengan akses yang tentu tidak terlalu jauh. Kalau gambarnya, itu gambarnya di kanan, rumah sakit yang pernah kami bangun dalam waktu 1 tahun, alhamdulillah terselesaikan. Kemudian next, dan kemudian sampaikan, bentar dulu, pelaksanaan multi-years ini telah mendapatkan dukungan kami dari Bapak Menteri, khususnya terima kasih banyak Bapak Menteri Dagri, Bapak Prof. Tito Karnavian yang telah memberi support kepada kami, dan juga KPK, kami telah mendapatkan komitmen bersama untuk mendapatkan pendampingan langsung. Kami sudah ada surat ke beliau dan mereka sudah menerima, dan insya Allah semua pekerjaan ini akan didampingi pendampingan KPK Republik Indonesia sebagaimana yang kami lakukan sebelum-sebelumnya waktu kami laksanakan pembangunan rumah sakit dan tentu KPK akan bekerja sama dengan Forkopimda untuk bagaimana berirama bersama menjalankan ini terrealisasi kemudian. Karena saya mohon maaf, ini sudah menjadi desakan kepala daerah semua. Saya sudah jarang ke daerah gara-gara jalannya rusak, Pak. Jadi ke Sinjai mana Sinjai? Jalan satu-satunya ke Sinjai adalah jalan yang paling rusak yang dilewati. Beliau setiap saya ketemu, alhamdulillah, tapi sekarang mempertanyakan jalan ini. Kemudian daerah baru, ada Ibu Bupati baru, jalan PKI menjadi rusak parah juga. Saya mohon maaf Ibu Bupati, kita akan berkomitmen memperbaiki. Kemudian ada juga jalan yang agak parah, jalan ke Goa. Ibu Bupati, jalan ke Malino. Ini jalan Malino mungkin beberapa yang sering main golf, ya, yang sering main golf itu. Saya sering mendengar keluhan mulai dari Gubernur Maluku, Pak Tito, Pak Menteri Mendagri sering, itu kapan dibangun itu Pak Gub? Maka kita komitmen ini adalah awal, maka kita membangun LHR lintas harian rata-rata. Kami sudah gambar Sulawesi Selatan. Dan gambarnya itu ada 2000 kilo kewenangan provinsi. Tapi kami hanya memberikan highlight merah untuk wilayah lintas harian rata-rata tinggi yang dikerjakan lebih dahulu. Untuk daerah lintas harian ini untuk perputaran ekonomi pemerintahan. Tapi kami tahap kedua akan mengerjakan. Nanti ini sekarang sudah jalan 5 paket, akan ada tambahan plus 5. 5 ini akan kita keluar ke 6, maaf. Akan kita keluarkan lagi yang ke-6. Kemudian next, ini proporsi anggaran kami Kemandirian Sulawesi Selatan. Tadinya kita 50% dari bantuan dari pusat TKD, sekarang kita 49 dan sekarang 48 karena ada efisiensi dari pusat pelaksanaan TKD, maka sekarang kita di porsi 51 miliar. Maka mau tidak mau, tahun depan kami sudah menginstruksikan semua PD untuk melakukan optimalisasi pendapatan minimal 1,5 kali dari yang sekarang, maksimal 3 kali lipat dari yang sekarang, untuk kemudian menjadi target pendapatan tanpa membebani masyarakat banyak. Alhamdulillah ada beberapa seperti tadi kasih penghargaan untuk rumah sakit gigi dan mulut. Tahun depan mereka akan mandiri, termasuk gaji yang selama bertahun-tahun ini disupport oleh APBD. Mereka sudah mau berusaha bagaimana dia cover TPP dan berusaha untuk mengcover belanja gajinya. Dan mereka sudah hitung-hitung, insya Allah mereka sudah paripurna. Dengan paripurna berarti pintu masuk bahwa mereka sudah bisa pembayaran sama seperti Wahidin. Ya, rate-nya. Karena nanti bukan lagi sistem sisrut kelas C, B, A. Tapi sudah paripurna, madya atau utama. Next. Ini penilaian integritas penting sekali. Survei penilaian integritas kemarin mungkin ada beritanya. Kami waktu gubernur 2022-2023 dari 65 kita naikkan jadi 70, tapi 2024 turun menjadi 64. Maka tantangan 2025 ini lagi proses survei oleh KPK. Ini ada 5.000 sampel yang kita ambil, maka dia akan acak oleh KPK untuk menilai kembali integritas 2025 ini. Maka kami mohon support dari semua. Mudah-mudahan 2025 ini kita tetap komitmen tetap terhadap penilaian integritas dan bisa terus mendapatkan pengawalan dari teman-teman APH, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, BPK, dan BPKP. Next.
Ini program-program yang sudah berjalan dalam 7-8 bulan kami. Yang pertama program stunting, ini program ASS sudah lama berjalan. Kita akan evaluasi juga karena sudah ada kegiatan-kegiatan kebersamaan bersama kementerian nantinya. 15.120 sudah menerima manfaat. Kemudian ada PKB, pelayanan kesehatan bergerak. Alhamdulillah banyak merespon baik pengiriman nakes-nakes spesialis kami ke pulau-pulau. Ada yang sampai pasiennya 100 per hari. Interna sangat dibutuhkan, gigi sangat dibutuhkan. Mereka tidak pernah, hampir banyak orang yang tidak bisa pernah ketemu dengan dokter spesialis. Maka kami kirim ke pulau-pulau setiap pekan digilir, 7 hari, 10 hari, 7 hari, 10 hari. Dalam rangka melihat apakah pilot proyek kami dengan pemerataan kesehatan di seluruh kepulauan dan juga daerah-daerah terpencil nanti insya Allah mendapatkan sama hak-hak dengan yang di perkotaan. Kemudian proyeksi kami juga, kami sudah membangun Transulsel. Kami sampaikan tempat ini untuk tahun depan kemungkinan full akan di cover oleh provinsi kabupaten kota sebagaimana arahan Bapak Menteri Perhubungan, karena memang sifatnya teman BAS kemarin hanya stimulan bagi kabupaten kota. Bapak lanjutkan atau tidak lanjutkan, mereka harus tarik untuk ke tempat lain. Tapi saya sudah memohon 2 tahun relaksasi supaya mereka bisa tetap jalan teman bus untuk beberapa periode 1 tahun 2 tahun ke depan untuk persiapan kami take over supaya agak smooth. Alhamdulillah disetujui. Dan kemudian inilah kenapa kami kerjasama dengan PT Damri untuk kemudian kita melakukan subsidi. Kami sudah kerjasama dengan Vingroup, salah satu investor dari Vietnam terbesar dan terdaftar di Nasdaq Amerika dalam 20 besar sebagai industri listrik, kemudian mobil dan sebagainya. Tapi mereka menghitung bahwa aglomerasi Makassar, Maminasata ini belum masuk dalam range bisnis peluangnya. Kenapa? Karena dia harus penduduknya range 3 juta sampai 7 juta ke atas. Maka mereka mengkategorikan wilayah kita harus memang diintervensi dulu. Dia bilang, saya ajak, tapi mereka bilang harus intervensi dulu Pak. Karena memang wilayah penduduk aglomerasi ini hanya 2,5 juta. Dia butuh sampai 7 juta ke atas. Baru mereka mau pasang dalam bentuk bisnis mandiri. Kemudian berikutnya, ini subsidi plan. Ini kita perencanaan untuk pariwisata, koneksikan dengan kayak Badung, Labuan Bajo dan sebagainya. Mudah-mudahan juga sebagai emergency case untuk penerbangan, untuk menolong para warga kita yang kemudian dalam emergency nantinya ke depan. Kami masih diskusi negosiasi dengan beberapa peluang bisnis yang akan berinvestasi, tapi mudah-mudahan kami bisa dibantu juga Pak Ketua Komisi Pimpinan DPR RI, kemudian juga dari DPDB untuk bagaimana melihat peluang di Sulawesi Selatan. Next. Tahun ini di bulan November insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, kita akan membagi sekitar 200.000 penerima manfaat mandiri benih. Ini namanya sudah sertifikasi dulu, mungkin nanti kita tambahkan andalan hatinya ya. Ini masih tahun 2023 kemarin. Dan kemudian untuk konstruksi perpipaan spam regional sudah ada swasta mau masuk, kita sudah investasinya sebenarnya karena komitmen kami dari kementerian, mereka akan membangun berapa triliun dan diserahkan untuk daerah sharing. Maka nanti akan ada investasi salah satu perusahaan mau mengcover semua, tapi catatannya dia yang mengoperasikan sharing. Saya bilang sharingnya berapa? Nah ini lagi dihitung sama tim independen untuk melihat berapa proporsi yang akan dimiliki Sulsel. Kami sampaikan kita sudah punya saham di kereta api 30%, kita punya saham juga di konsesi, kemudian beberapa juga termasuk di gas, tetapi masih butuh negosiasi untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Inilah arahan Bapak Presiden melalui Kementerian Keuangan, kami ketemu, tolong semua daerah inovasi karena waktu-waktu ini dan ke depan kita harus mencari pendapatan-pendapatan yang tidak membebankan masyarakat. Maka daerah ini kami sebenarnya menyampaikan bahwa kami selalu mensupport Bapak Presiden, tapi kami mohon untuk selalu diarahkan dan kemudian dibimbing, terutama dalam pendampingan untuk kemudian bagaimana langkah-langkah kami tetap baik untuk ke depan bersama Ibu Wakil Gubernur dan seluruh OPD-OPD kami. Next. Ini proyek-proyek strategis di nasional dan swasta yang sedang berjalan. 675 miliar pembangunan stadion sedang tahap lelang. Kemudian akan launching kemungkinan peletakan batu pertama Desember. Kemudian Opla dan cetak sawah ada sekitar 500 sampai 600 miliar yang sudah masuk. Kemudian sudah berjalan mungkin sekitar 50%. Kemudian ada 200 miliar pembangunan sekolah rakyat. Juga sudah kemarin kita lakukan fix wilayah total alokasi. Kemudian MOU penandatangan 1,7 triliun Politeknik BPOM.
kita sudah tanda tangan MOU dengan Pak Kepala BPOM. Kemudian Sekolah Taruna Nusantara, ini atas pemerintahan Pak Menhan untuk dapat lokasi, dan kita sudah sekarang pembebasan. Jadi kami kerjanya sekarang menyiapkan lahan, membebaskan, dan kemudian menyiapkan akses-akses kementerian lembaga yang memiliki proporsi anggaran APBN yang semula menjadi TKD, kemudian APBN untuk kita bersinergi bersama. Kemudian upgrade Bandara Masamba dan Bandara Rupelaka tetap kita usahakan. Sekarang pembebasan tahun ini, kita ada pembebasan untuk Bandara Bone dan Bandara Bua. Insya Allah mudah-mudahan harapan kami ke depan, aglomerasi Boeing Bosowasi langsung Jakarta, kemudian Lurai Toraja bisa langsung Jakarta ke depannya. Mata Nobel Road VT Vale, terima kasih banyak Bu Andiase dan pimpinan seluruh Vale. Kita nanti selama ini ada akses ferry penyeberangan Mat Usunuha, bertahun-tahun pakai ferry. Sekarang ada akses jalan yang kita akan buka, namanya kami kasih nama Mata Nobel Road, karena Danau Matano melingkari itu. Kalau sudah dibuka itu oleh VT Vale, insya Allah itu akan hadiah terbesar yang diberikan VT Vale nantinya kepada Provinsi Selatan untuk akses masyarakat tanpa melalui kapal untuk menyeberang ke Sulawesi Tengah atau kemana. Kemudian estimasi 4-100 triliun investasi pertambangan, kita sudah masukkan KEK untuk Luwu Timur dan Kabupaten Bone. Kita sudah punya beberapa KEK PSN sekarang termasuk Takalar. Insya Allah ini sudah ada proyeksi-proyeksi hitungannya kemarin, makanya saya tulis ranks itu. Dan insya Allah mudah-mudahan bulan November nanti ke depan sudah mulai berjalan. Karena sekarang lagi dikejar tentang IPPKH dan juga tentang bisnis tambang untuk plotting-plotting tempatnya. Tapi tentu ada masalah-masalah sedikit-sedikit, ya memang tidak mudah untuk menjalankan pertambangan untuk kemudian suatu proyeksi ke depan yang lebih besar. Tidak bisa tahun ini, besok ini, dan sebagainya. Karena kenapa? Saya pernah lama di tambang, itu butuh sebuah proses yang tidak singkat. Kemudian yang terakhir ada investasi pelabuhan, 200 miliar sudah masuk, dan insya Allah mudah-mudahan jadi pelabuhan kontainer. Lokasinya nanti kita akan publish setelah nanti sudah dieksekusi. Sekarang masih pembebasan lahan. Demikian dari saya mohon doanya semua. Saya bukan Superman, saya Sudirman. Dan bersama Ibu Fatmawati Rusdi, ada kurang banyak. Kalau yang lebih-lebih ini tinggal dicari kelebihan-kelebihan duitnya. Dan saya sampaikan sekali lagi, kalau dulu COVID kita pernah ikat-ikat pinggang sedikit, ini agak kencang Pak. Ya, mohon maaf, kami selalu komitmen, kami dengan pusat tidak ada bedanya. Anggaran di pusat, anggaran di daerah sama saja bagi kami. Bagi kami adalah untuk pelayanan publik. Saya salah satu kesyukuran, insya Allah tentu ada proyeksi perspektif view dari Bapak Presiden yang akan dibangun secara komprehensif untuk seluruh Indonesia. Dan kita akan tentu akan mengawal dan mendukung. Tidak ada kata-kata melenceng kecuali satu kata, berbaris di belakang Bapak Presiden Prabowo Subianto. Itu saja dari saya mohon maaf, 356 tahun Sulawesi Selatan. Jadi saya sampaikan Sulawesi Selatan bukan Provinsi Selatan, karena kalau provinsinya setelah merdeka, saya kemarin cari-cari, yang mana? Oh, Sulawesi Selatan, Selebes Belanda yang kemarin, itu yang 356 tahun. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Salamat kita pada salamat. Kurra semangat. Kita akan meluncing MYP 3.7 multi-years project 3,7 triliun. Kita singkat MWP 3.7 project. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat kepada salamat. Dilanjutkan launching multi-years. Mohon untuk mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, launching multi-years. Mohon untuk mendampingi Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan Grand Launching Logo MYV 3.7 dengan meletakkan tangan di atas kubus. Mohon izin kami pandu hitung mundur. 3, 2, 1. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Wiyagus SIK, MSI, MM. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sambutan Bapak Menteri Dalam Negeri. Seyogianya beliau mau hadir di tengah-tengah kita, tetapi karena ada kegiatan, jadi beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Rusdi Mase, Wakil Ketua Komite 2 DPD RI Bapak Waris Halid, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP mewakili Menteri Pertanian Bapak Fajri Jupri. Kemudian yang kita hormati bersama dan kita banggakan bersama Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, beserta Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan. Hadir di tengah-tengah kita Wakil Gubernur Ibu Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Ibu Dr. Gigi Rahmat Tika Dewi, beserta para Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Irdi VIP 3 Kostrat, mewakili Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat, Bapak Brigjen TNI Alexius Ngurah, Kapolda Sulawesi Selatan diwakili oleh Bapak Wakapolda, Bapak Brigjen Polisi Nasri SIKMH, Kabinda Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Brigjen TNI Andi Asyar, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Bapak Dr. Andes Hairil, RMH, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Bapak Dr. Haji Bambang Herianto, SAMH, Kepala Auditor Militer Tinggi 4 Makassar, Bapak Marsma TNI Wahyu Priyaubudi, Bapak Aspers Kasdam
14 Hasanuddin mewakili Pangdam 14 Hasanuddin Bapak Kolonel Infantri Arman Salo. Kemudian Aspers Danko Aeral 6 mewakili Panglima Komando Daerah Angkatan Laut 6 Makassar Bapak Kolonel Laut Pelaut Iwan Iskandar. Bapak Aspers Kaskodau 2 mewakili Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara 1 Bapak Kolonel Penerbang David Ali Hamzah. Kemudian Asisten Pembinaan Kajati Sulsel mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Abdillah SMH. Sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Agus Salim, mantan Kajati, kebetulan beliau dulu satu tim dengan saya di KPK RI. Kemudian Sekprop Sulsel Bapak Dr. Haji Jufri Rahman. Kemudian Kabid Pemberantasan mewakili Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Kombes Pol Ardiansyah. Konsulat Jenderal Jepang Mr. Ohashi Koichi. Konsulat Jenderal Australia Mr. Todd Dias. Dirut Bank Sulselbar Bapak Haji Julius Suwandi. Kepala BPKP Provinsi Sulsel Bapak Rasono. Kemudian Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Sulampua Bapak Fuad Zain. Kepala Kantor Wilayah BPN Sulsel Bapak Dodi Erwan Brilianto STMM. Kepala OJK Bapak Muhammad Musyasin. Kemudian Kepala BPKKBN Provinsi Sulsel Bapak Sodikin. Kemudian Kepala BKN Sulsel Bapak Andi Anto. Ketua Bawaslu Ibu Mardiana Rusli. Kemudian juga yang kita hormati bersama Kepala Bidang Pemeriksaan Sulawesi Selatan 2 mewakili Kepala Perwakilan BPK Sulsel Bapak Ari Prasojo. Para Bupati, Wali Kota seprovinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan seluruh kepala desa yang hadir secara daring ya Pak ya, menyaksikan hari ulang tahun Sulawesi Selatan ini, tentunya serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada momentum bersejarah ini, yaitu hari ulang tahun ke-356 Sulawesi Selatan dengan tema Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter. Kita bukan sekedar memperingati bertambahnya usia, melainkan meneguhkan komitmen untuk melanjutkan karya besar pembangunan daerah serta memperkuat persatuan. Perjalanan panjang Sulawesi Selatan bukan hanya tentang masa lalu yang gemilang, tapi juga tentang masa depan yang penuh harapan. Dari sawah-sawah subur di Bone dan Majo, dari pelabuhan Makassar yang ramai, dari kopi Toraja yang harum hingga ikan segar di Selat Makassar, kita punya segalanya untuk maju. Atas nama Kementerian Dalam Negeri, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, para mitra pembangunan, serta masyarakat yang telah bekerja keras menjaga stabilitas, meningkatkan pelayanan, dan mendorong perekonomian Sulawesi Selatan. Perayaan ini adalah milik kita semua, sebuah pengingat bahwa negara hadir melalui kerja nyata yang dirasakan hingga ke desa, pulau-pulau kecil, dan kawasan perbatasan. Sulawesi Selatan dibangun di atas nilai luhur Siri Na Pace, di mana harga diri dan solidaritas yang menumbuhkan semangat keberanian, kegigihan, dan kepedulian. Dari pelaut dan pedagang ulung, cendekiawan, dan ulama, hingga wirausahawan muda masa kini, sejarah Sulawesi Selatan adalah sejarah pelopor yang tak henti membuka jalan. Nilai ini menjadi energi moral untuk mempercepat kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, Fondasi Ekonomi Sulawesi Selatan terjaga kokoh. Tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPRD bahwa pertumbuhan ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan sampai bulan Agustus tahun 2025 di atas 5%. Ini tentunya ditopang oleh pertanian, industri, pengolahan, serta perdagangan dan jasa. Kualitas pembangunan manusia meningkat. Indeks pembangunan manusia IPM berada pada kisaran 75,18 yang mengindikasikan kemajuan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Di sisi lain, ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran terbuka per Februari 2025 berada sekitar 4,96%, sedangkan kemiskinan per Maret 2025 turun ke sekitar 7,60%, terendah dalam beberapa tahun terakhir. Tepuk tangan. Kita masih perlu menurunkan ketimpangan dengan Gini rasio sekitar 0,363 pada periode yang sama. Inflasi juga terjaga. Per September 2025, inflasi tahunan berada pada kisaran 1,67%. Ini menunjukkan efektivitas pengendalian harga dan pasokan, termasuk melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah. Di bidang tata kelola, transformasi digital pemerintahan menunjukkan lompatan. Indeks SPBE pemerintah provinsi mencapai sekitar 3,94. Ini predikat sangat baik. Sementara kepatuhan terhadap standar pelayanan publik memperoleh skor tinggi, yaitu di zona hijau. Tugas kita berikutnya adalah menerjemahkan capaian itu menjadi layanan yang makin cepat, transparan, dan aman. Konektivitas strategis terus diperkuat. Jalan akses tol menuju Makassar, Newport atau MNP telah beroperasi guna mendukung kelancaran ekspor dan distribusi domestik. Layanan kereta api Makassar-Parepare lintas Maros baru juga telah berjalan dan diarahkan untuk terintegrasi dengan pelabuhan, Garongkong, serta MNP. Sementara itu, modernisasi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin terus dipercepat dengan proyeksi peningkatan kapasitas yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Sektor unggulan daerah terus tumbuh. Sulawesi Selatan adalah lumbung pangan dan maritim. Produksi padi dijaga, sementara budidaya rumput laut yang menjadi terbesar secara nasional memberi peluang hilirisasi kerajinan dan agar-agar di daerah. Pada energi dan mineral, klaster nikel Sorowaku, Luwu Timur, didukung pembangkit listrik tenaga air sehingga mendorong praktek industri yang lebih hijau. Ada 3 tantangan strategis yang perlu dijawab dengan kerja bersama dan inovasi kebijakan. Yang pertama, pemerataan hasil pembangunan. Ketimpangan pendapatan masih perlu ditekan, terutama di wilayah pedesaan dan pulau-pulau kecil. Akses layanan dasar, konektivitas, dan kesempatan ekonomi harus diperluas. Kedua, ketahanan pangan dan maritim yang berkelanjutan. Komoditas budidaya termasuk rumput laut dan perikanan rentan terhadap cuaca ekstrim, penyakit, dan volatilitas harga. Petani, nelayan, dan UMKM harus diperkuat dari hulu sampai ke hilir. Ketiga, tata kelola layanan publik. Capaian indeks dan penghargaan mesti terukur dampaknya bagi warga layanan lebih cepat. Kemudian terbiaya, efisien, mudah diakses secara digital, dan aman dari risiko siber. Pemerintah pusat melalui RPJMN 2025-2029 menegaskan prioritas penguatan ketahanan pangan, akselerasi hilirisasi industri bernilai tambah, kemudian percepatan transformasi digital, penguatan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, dan tadi kita saksikan bersama capaian Provinsi Sulawesi Selatan yang sungguh sangat luar biasa. Ekonomi hijau dan biru, serta konektivitas antar pulau. Agenda nasional ini menjadi payung kebijakan yang perlu diinternalisasi ke dalam RPJMD, Rensra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Tahunan. Kepemimpinan daerah memiliki peran kunci untuk mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas. Atas nama Kementerian Dalam Negeri, izinkan saya menyampaikan 6 arahan praktis
yang dapat segera diturunkan menjadi rencana kerja lintas OPD dan kabupaten kota. Ke-1, hilirisasi maritim pangan. Bangun Seaweed Industrial Corridor, Takalar Pangkep Bone Selatan, Selayar. Kemudian dengan pusat benih unggul, cold storage, dan dukungan logistik financing berbasis koperasi dan UMKM. Targetkan penambahan minimal 1 pabrik pengolahan kerajinan agar-agar skala menengah per tahun hingga 2027. Kedua, konektivitas logistik terpadu. Melaksanakan multimoda MNP akses tol kereta Makassar Parepare, Pelabuhan Garongkong dengan menekan biaya logistik. Bentuk task force provinsi untuk integrasi rail to port, peningkatan terupat peti kemas, dan perbaikan standar layanan. Ketiga, transformasi layanan publik digital, yaitu naikkan indeks SPBE menuju kurang lebih 4,20 dalam 2 tahun melalui single sign-on. Layanan berbasis live event, kemudian lahir, sekolah, usaha, dan pensiun, serta kebijakan open data terstandar, perkuat keamanan siber, dan literasi digital hingga ke level desa. Keempat, inklusi dan perlindungan sosial adaptif. Terapkan geotargeting kemiskinan dan ketimpangan untuk intervensi tepat sasaran. Integrasikan bansos dengan sistem peringkat dini, harga dan stok. Perluas gerakan pangan murah dan operasi pasar secara periodik. Kelima, sumber daya manusia dan pasar kerja masa depan. Kembangkan vocational track maritim, logistik, dan teknologi proses nikel EBT melalui skema dual system bersama industri pelabuhan, perikanan, dan smelter. Sediakan micro credential digital untuk ASN dan pemuda dengan tolak ukur serapan kerja. Keenam, ketahanan iklim dan pengelolaan pesisir. Perluas rehabilitas mangrove, penerapan coastal seedbag, asuransi budidaya, dan early warning system cuaca laut berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan perizinan melaut. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan saya hormati, Sulawesi Selatan adalah simpul harapan Indonesia Timur. Bila pelabuhan kita ramai oleh kapal niaga, rel kereta kita mengalirkan logistik antar pusat produksi, dan layanan publik kita makin cepat serta bersahabat, itu bukan sekedar angka di atas kertas, itulah bukti hadirnya negara di tengah rakyat. Marilah kita rawat kebanggaan dan etos Bugis Makassar yang berani menantang gelombang. Selama layar masih terkembang dan angin kebijakan berpihak kepada rakyat, kita tidak akan berlabuh sebelum sampai ke tujuan. Dari Sulawesi Selatan untuk Indonesia maju, kita buktikan bahwa kerja bersama mampu mengubah peta masa depan. Selamat hari ulang tahun ke-356 Sulawesi Selatan. Semoga Sulawesi Selatan semakin maju, berkarakter, dan menjadi kebanggaan bangsa. Serta Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi ikhtiar kita. Salam aki, taufada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, penutupan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu hadirin forum paripurna Dewan yang kami hormati. Apa yang mengemuka pada momentum peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan kali ini mengandung harapan dan optimisme demi tercapainya kondisi ideal yang dicita-citakan bersama dan dalam meniti masa depan Sulawesi Selatan yang lebih baik. Kami berharap jalinan erat dan sinergi antara DPRD, Gubernur beserta seluruh jajaran serta unsur Forkopimda akan tetap tercipta dalam satu ikatan yang harmonis sesuai dengan tugas fungsi masing-masing dan saling mendukung dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada bagian akhir ini, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulawesi Selatan, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga
kepada Bapak Haji Rusdi Massa Mapasesu selaku pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Andi Abdul Waris Halid, anggota DPD RI, Bapak yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Bapak yang mewakili Menteri Pertanian, anggota DPRD dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Gubernur, anggota Forkopimda, Ibu Wakil Gubernur, para Bupati, izinkan saya menyapa satu persatu yang hadir di sini. Ada Bupati Pindrang, Bupati Sinjai, Bupati Sopeng, Bupati Takalar, Bupati Endrekang, Bupati Tanah Toraja, Bupati Luwu, Bupati Baru, Bupati Luwu Timur, Bupati Jeneponto, Bupati Pangkep, Bupati Goa, Bupati Selayar, dan juga Wali Kota Palopo, serta Wali Kota Makassar, dan para Wakil Bupati serta Sekda yang sempat hadir pada siang hari ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada tim penginisiasi Hari Jadi Sulawesi Selatan yang pada hari ini hadir. Ada Dr. Aji Padindang, Dr. Muhlis Panai, dan juga Salahuddin Alam SEMSI. Di akhir, saya juga ingin menyampaikan, saya lupa menyapa tadi, yang saya cintai dan yang saya sayangi, Bapak Andi Fadli Ferdiansyah Darwis, serta pimpinan perguruan tinggi, pimpinan BUMN dan BUMD, para tokoh masyarakat Sulawesi Selatan, pimpinan partai politik tingkat Sulawesi Selatan, pimpinan organisasi keagamaan, pimpinan organisasi kemasyarakatan, rekan-rekan media, serta hadirin sekalian atas peran serta dalam turut meramaikan peringatan 356 tahun Sulawesi Selatan. Di akhir acara, izinkan saya menyampaikan pantun. Menenun sutra di Sengkang nan indah, langit cerah di atas Toraja, sulsel bersatu dalam berkah, damai sentosa sepanjang masa. Dirgahayu Sulawesi Selatan ke-356, sulsel maju dan berkarakter. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Minggu 19 Oktober 2025 saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurus semangat. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya foto bersama. Kami mengundang, mohon berkenan untuk mengambil tempat Gubernur Sulawesi Selatan beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi